Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani. Kali ini bintang tamunya Pak Budi. Pak Budi ini saat ini usahanya rumput laut, coklat sama kopi ya Pak. Suara saya jelas Pak? Ya, udah cukup jelas. Ya. Ya, Pak Budi ini asalnya dari Sulawesi. Kalau saya lihat backgroundnya, tadinya sarjana agrikultur, jadi memang jurusannya masih sebidang. Cuma yang jadi pertanyaan buat saya itu, biasanya orang berkarir lama, apalagi di perusahaan besar seperti di IFC. Kalau saya lihat di profilnya, terus yang jadi pertanyaan saya dan yang menarik buat saya adalah apa yang membuat Bapak untuk kalau boleh dibilang banting setir ke dunia usaha gitu Pak? Iya, ya. Memang awalnya saya banyak kerja di perusahaan-perusahaan besar ya, corporate kayak di Jeddah, perusahaan Korea ya, kemudian ada Israel Global, perusahaan Australia, baru saya ke IFC, International Finance Corporation. Saat itu memang kita jadi konsultan ya untuk pengembangan KM ya, terutama pengembangan rumput laut di Indonesia Timur. Nah, saya mulai tertarik dengan rumput laut karena kita melihat value-nya ya. Yang pertama saya lihat manfaatnya cukup besar ya bagi masyarakat pesisir. Yang kedua saya lihat juga rumput laut itu memberikan manfaat untuk lingkungan. Selain tentunya juga ada manfaat ekonomi ya. Jadi udah lengkap sudah lah saya lihat dari sisi value-nya gitu. Sehingga begitu selesai program AFC, saya dan teman-teman yang tergabung dalam tim melanjutkan inisiatif untuk membuat perusahaan sendiri yang namanya PT Jaringan Sumber Daya atau PT Jasudah untuk terus mengembangkan rumput laut di Indonesia Timur. Gitu. Itu ininya apa alasan yang paling utama ya sehingga sampai sekarang saya masih kuat untuk menjalankan usaha di bidang pengembangan rumput laut. Gitu. Amin, semoga Pak. Pertanyaan saya Pak, pertama tadi kan ada nilai value yang Bapak lihat gitu. Ini value di sini lebih ke komunitasnya atau memang Bapak ngelihat oh ini spread marginnya atau gross marginnya masih cukup bagus untuk mengangkat masyarakat itu sendiri dan untuk Bapak membuat usaha itu sendiri memang masih cukup bagus. Ya, di awal sih saya lihatnya dari sisi social value ya, karena itu yang jadi concern saya dan teman-teman yang di Jasuda untuk melihat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir. Mereka kan sangat terbatas ya. Tidak hanya keterbatasan akses ekonomi, tapi juga akses kebutuhan dasar ya kayak misalkan kekurangan sumber air bersih, kekurangan energi listrik, ya, karena nggak ada listrik PLN gitu kan, kemudian pendidikan ya. Ya kami coba untuk ya mengatasi salah satu solusinya atau masalah itu dengan ya pengembangan rumput laut sehingga masyarakat pesisir bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja, kesempatan pendapatan ya ketika mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dari pendapatan panen misalkan rumput laut dalam waktu hanya 1,5 bulan, mereka bisa menyekolahkan anaknya, mereka bisa membangun rumahnya, mereka bisa mendapatkan akses air bersih ya dengan membeli air bersih ya, misalkan seperti itu. Jadi saya lihat pertama memang alasan dari segi sosialnya, yang kedua memang kita melihat dari sisi ekonominya. Bahwa rumput laut itu punya value yang cukup besar untuk dikembangkan karena banyak digunakan oleh industri pangan, pakan, farmasi, kosmetik ya, semuanya menggunakan rumput laut dan suplainya
boleh dibilang setiap tahun sebenarnya kurang ya, karena pertumbuhan industri sangat cepat dan kita punya wilayah area yang cukup luas ya, sehingga akan menarik kalau Indonesia menjadi salah satu produsen rumput laut tropis ya, terutama yang terbesar di dunia, dan itu sudah kita capai tahun 2008 gitu ya. Tahun 2005 waktu kita mulai, nomor satu penghasil rumput laut tropis yang terbesar Filipina ya. Dalam waktu 3 tahun kita bisa udah istilahnya menyalip ya, istilahnya bisa jadi leader ya untuk produksi rumput laut tropis. Tapi yang sekarang jadi target kita sebenarnya ada value adding ya. Jadi kita mencoba untuk bagaimana mengolah rumput laut menjadi produk-produk yang bernilai tinggi nantinya. Itu, Mas. Iya, siap Pak. Semoga amin. Oh gitu Pak. Jadi pertama kali adalah komunitas. Nah tadi ada beberapa yang saya tangkap dan menurut saya cukup menarik adalah Bapak mendirikan ini kan pertama bareng teman-teman ya, yang sebelumnya ada di konsultan yang lama. Dan pertanyaan saya, berapa modal awal pertama kali mendirikan dan seberapa banyak komunitas yang saat ini Bapak kelola? Oh ya mungkin Bapak perlu info sedikit. Jadi saya pertama kali tahu rumput laut itu dua. Yang pertama adalah kawan saya pernah ada niat juga untuk usaha rumput laut. Makanya saya pertama kali, tapi saya dulu nggak tahu namanya seaweed gitu. Saya pertama kali seaweed ini apa gitu kan. Terus saya baru tahu ternyata seaweed itu rumput laut gitu. Dan itu emang di Sulawesi sih kalau saya lihat targetnya dia. Cuma nggak tahu apakah dia masih jalan atau enggak. Nah, saya lihat kan Bapak sudah berhasil eksekusi. Nah, pertama tadi balik ke pertanyaan saya, setelah Bapak di IFC sebagai konsultan, begitu programnya selesai, Bapak mendirikan tadi kan bareng sama teman-teman ya. Pertanyaan saya, berapa modal awal Bapak mendirikan usaha ini? Dan berapa komunitas yang saat ini Bapak kembangkan? Oh, sama satu lagi Pak, tadi karena Bapak bilang kita jadi produsen, salah satu produsen, bukan salah satu produsen malah ya, salah satu industri terbesar sekarang menyalip negara lain. Apakah Bapak ekspor saat ini Pak? Iya, ya. Jadi kalau kita bicara sudah ya, memang kalau dilihat dari aktivitas kita waktu awal kita hanya 4 orang ya foundernya. Ya dari sisi modal sih nggak banyak ya modalnya, karena kita mulai dari kecil dan hanya bergerak di bidang jasa ya, service provider. Jadi kita membantu beberapa mitra ataupun klien kita di industri yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku ya. Nah di sini kita banyak waktu dengan programnya AFC kan punya jaringan petani, pengumpul, eksporter, pabrik yang udah kita bantu waktu awal ya. Nah dari situ kita punya modal, boleh dibilang modal sosial yang banyak ya, karena networking kita bagus ya. Nah terus setelah itu dari sisi pengembangan, kita lebih banyak di hulu. Di awalnya memang banyak di hulu karena kita melihat concern kita memberikan peluang usaha kepada masyarakat pesisir. Caranya sebenarnya lebih banyak bekerja sama dengan pihak swasta, dengan NGO, ada juga yang dengan private sector ataupun pemerintah yang benar-benar mau mengembangkan rumput laut itu sebagai salah satu komoditas yang memberikan manfaat bagi multi pihak ya, tidak hanya dari masyarakat pesisir tapi juga bagi industri gitu. Kemudian kalau dilihat dari member, kami di Jasuda sudah punya member lebih dari 10.000 member. Ada petani, ada pengumpul, ada pedagang, ada eksportir, ada pabrik, ada akademisi, ada peneliti.
semua pihak atau multi pihak yang tertarik untuk mengembangkan rumput laut atau berkecimpung di bidang rumput laut menjadi member kita. Jadi di website kita itu ada banyak informasi, kemudian ada juga banyak e-book yang kita jual ya dengan harga yang murah ya, agar masyarakat ataupun orang-orang yang tertarik mengembangkan rumput laut mendapatkan informasi yang benar gitu ya. Karena tahun 2005 saya juga nggak tahu sama sekali tentang rumput laut. Saya banyak belajar juga dari mitra partner saya yang dari Kanada. Kemudian juga banyak turun ke lapangan untuk melihat langsung, dan kita istilahnya boleh dibilang practitioner ya. Background saya sebenarnya food technology, jadi nggak ada hubungannya dengan rumput laut dan aquaculture juga. Jadi kita belajar mulai dari 2005 untuk bagaimana mengembangkan rumput laut itu. Tapi ya kalau kata Steve Jobs itu ada istilah connecting the dots. Jadi saya belajar ilmu teknologi pangan, ternyata ada manfaatnya juga ketika rumput laut itu diproses ya, sehingga menjadi produk-produk makanan, minuman, kemudian ada produk-produk kesehatan. Nah, disitulah ada istilahnya value yang bisa kita deliver untuk mengembangkan rumput laut ke depan. Itu Mas. Oh, Jadi kita ya awalnya ini silakan. berbasisnya komunitas ya, Pak? Bapak hanya Iya, penyedia jasa providernya. iya, Oh, kita nah, lebih fokus waktu awal ke komunitas memang. Sampai sekarang kita lebih mengutamakan komunitas ya. Jadi misalkan ada suatu daerah yang potensial ya, kemudian kita punya mitra dan kita lihat mereka tertarik untuk bekerja sama dengan komunitas, ya kita akan memfasilitasi mereka. Jadi kita mencoba untuk mengenalkan komunitas dengan industri, menjembatani mereka agar mereka bisa bekerja sama. Tetapi sebelum bekerja sama, industri biasanya inginnya komunitas itu sudah jadi gitu ya. Jadi kita punya beberapa jaringan, beberapa binaan atau beberapa kelompok yang udah lama kita bina dari tahun 2005. Nah, ketika mereka udah bagus dari sisi proses pengembangan usahanya dan siap untuk bekerja sama dengan industri, maka kami selalu mencoba untuk ya memfasilitasi mereka untuk bisa bekerja bersama langsung dengan industri, baik pembeli ataupun investor ya, ataupun ya eksporter ya, ya gitu. nah, itu awal-awalnya, Pak ya. Nah, pertanyaan Iya. saya saat ini kalau maklum saya backgroundnya ada sedikit teknik sama ekonomi, jadi saya tanya bisnis modelnya gimana, Pak? Kalau sekarang jadi posisinya Pak perusahaan Jasuda ini sendiri. Soalnya nggak putus-putus Mas. Bisnis modelnya Bapak sekarang gimana? Kan Bapak tadi menjembatani komunitas dari petani ke industri. Kalau dia belum siap, maka Bapak akan prepare, gitu kan? Nah, artinya kan ini Iya, semua kalau saya lihat kan bentuknya jasa. Nah, dari mana Bapak betul. mendapatkan penghasilan atau revenue gitu? Nah, Karena itu saya pertanyaan yang menarik. belum kebayang gitu. Artinya Ya, biasanya kan supply sama pembelinya kan dipisah nih. Biasanya kan sebagai betul. middleman itu kan dikunci gitu. Ini siapa yang belinya kita Iya, nggak kasih iya, tahu dan lain sebagainya. Ini kan Bapak justru malah membantu mereka, bahkan menyiapkan, iya. setelah siap langsung dikoneksikan dengan eksportir gitu. Yang saya belum bayang Nah, tadi gimana cara cari uangnya, Pak? agak sulit ya membayangkan ya. Jadi kita bekerja sama juga dengan multi pihak ya. Artinya kita kerjasama kayak seperti UNIDO, United National Industrial Development Organization, ya salah satu badan PBB yang tertarik untuk mengembangkan usaha rumput laut itu dikelola secara baik dan benar ya. Jadi kita membantu mereka membuat standar operating procedure ya, kemudian menetapkan apa namanya atau menerapkan bagaimana mereka bisa mengelola lahan atau lokasinya, kemudian cara panennya, cara pengeringannya. Nah, itu semua operasional
disupport oleh UNIDO ya. Jadi kita sebagai technical expertnya, kita bekerja sama dengan UNIDO, kemudian kita membantu kelompok-kelompok masyarakat atau petani rumput laut yang layak, yang sudah siap ya untuk menerapkan SOP misalkan seperti itu ya. Kita tahun lalu udah hampir 1.500 ya petani masyarakat pesisir yang udah mengupgrade cara budidayanya untuk bisa menerapkan SOP sehingga mereka bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta meningkatkan kualitas rumput lautnya, ya, hasil panennya. Dan juga kita kerjasama dengan pihak swasta gitu ya. Nah kalau dengan pihak swasta otomatis kita bisa memberikan ya manfaat bagi mereka, misalkan mereka eksportir ataupun pabrik, nanti hasil dari technical assistant ataupun pengembangan usaha masyarakat atau kelompok tani ataupun koperasi bisa langsung mereka beli ya dengan harga yang disepakati bersama antara petani, kelompok tani ataupun koperasi dengan eksportir ataupun dengan pabrik ya. Jadi seperti itu model bisnisnya. Sebenarnya sangat sederhana. Nah kalau Bapak ngambil marginnya ada di mana, Pak? Karena kan ya semuanya dikenalin. ngambil marginnya lebih banyak dari servis ya, jadi servis. Artinya kita sebagai service provider ya, jadi bukan model-model brokering yang istilahnya hanya jual, ngambil margin, hasil jualannya gitu. Ya, kita justru lebih mengetengahkan transfer teknologi dulu ke petani, pengembangan kapasitas petani, pengembangan kapasitas organisasi ya. Nah, marginnya lebih banyak ke servis saja. Jadi kalau ke petani kan otomatis kita nggak ngambil istilahnya servis fee-nya dari petani kan, kita kan support mereka. Jadi servis fee-nya biasa kita ambil sebagai semacam consulting fee-nya dari mitra, dari partner kita gitu. Nah gitu Mas. Dari si industri itu sendiri? Iya begitu. Jadi kita membantu petani tanpa mereka memberikan istilahnya servis ke kita, tetapi kita mengambilnya dari yang besar, yang mampu membayar ke kita gitu dengan jasa kita, tetapi mereka juga mendapatkan supply produk dalam bentuk raw material kebanyakan ya rumput laut yang berkualitas ya, kemudian kuantitasnya cukup untuk pengembangan ataupun untuk proses produksinya. Selain itu kita juga memberikan jasa technical assistant ataupun expertise kalau mereka ingin meningkatkan produk. Halo Pak. Wah putus. Okay. Halo? Iya, ini sambung lagi. Ya. Jadi tadi kalau kita bicara di value adding-nya, di hilirnya, istilahnya di hilirnya dengan eksporter misalnya ya kita punya network yang bagus juga dengan pembeli-pembeli dari luar ya. Kemudian kita memfasilitasi mereka pasar, misalkan mau diekspor kemana, ke Eropa, kita punya network ke beberapa negara di sana dan kita memastikan persyaratan ekspor dipenuhi oleh eksportir. Kemudian juga kalau pabrik misalkan mau meningkatkan produktivitas, efisiensi, ya kita bisa support mereka dari sisi proses ya. Lalu juga kalau ada investor yang tertarik membuat pabrik, ya kita udah juga bantu beberapa investor untuk membuat pabrik rumput laut gitu. Jadi boleh tanya lagi Pak? dari hulu ke hilir gitu. Boleh tanya lagi Pak? Ya silakan Mas.
Ya. Berarti pertanyaan saya apakah one time fee, Pak? Sorry. Atau pas misalnya dia supply ke industri gitu ya? Apakah Bapak setiap kali dia nanti supply, Bapak tetap ada bagian dari situ atau gimana, Pak? Karena saya belum aware kalau misalnya dia one time kan sekali, jadi setiap kali Ya, satu kali kerja dapat uang gitu ya, uang itu kan berarti Bapak harus terus-menerus mencari pasar baru atau industri baru yang perlu dibantu gitu, Pak. hmm. Ya sebenarnya itu model yang kita kembangkan ya, artinya model kerjasamanya harus jangka panjang ya, nggak hanya satu kali transaksional selesai gitu ya. Tapi memang ya pengalaman kita memang kita sering ditinggalkan. Artinya kalau udah mereka bisa jalan sendiri ya mereka jalan sendiri. Tapi ya kita nothing tulus lah. Artinya kita sudah coba bantu. Kalau mereka udah jalan sendiri ya nggak apa-apa kalau mau jalan sendiri ya. Tapi nanti kalau ada masalah kan kita lagi yang dicari. Misalkan suplainya nggak bagus, kualitasnya turun, kemudian volumenya nggak bisa continue gitu. Itu nggak ada masalah bagi kita. Jadi dalam hal ini biasa kita memberikan opsi gitu ya. Oke, kalau kita sistem yang udah dibangun itu bisa jalan gitu mas. Oh gitu ya, Pak. Saya kebayang nih, Pak. Halo mas, Iya, saya kebayang sekarang, Pak. suaranya Pertanyaan putus. saya, uh, kayak tadi misalnya ke investor, kalau dia misalnya kayak ke investor, itu layanan yang Bapak berikan seperti apa ya, Pak? Apakah mulai dari Ya, setup pabriknya, ngitung IRR-nya, terus lokasi, penentuan lokasi dan lain sebagainya sampai izin ekspor atau oh misalnya dia mau bikin pabrik, jadi Bapak cuman bantu sampai di titik bikin pabriknya, supply-nya selesai, soal dia nanti mau jual kemana itu di luar area yang diperjanjikan atau di luar area kerjasama, atau gimana, Pak? ya. Kita sebenarnya dari hulu ke hilir ya. Jadi waktu kita bantu store untuk buat pabrik, kita Suaranya agak mengajak kecil. mereka kuat suaranya. Iya, Gimana suaranya udah bagus? ya agak mendingan. Tadi soalnya pas sejak keputus jadi lebih kecil suaranya. Udah bagus suaranya mas? Iya, ini agak mendingan. Suara di HP-nya. Iya, siap. Gimana udah dengar? Nah, ini dengar, Pak. Dengar nih, Pak. Ini dengar. Ya. Jadi kita punya servis dari hulu ke hilir sebenarnya ya. Jadi awalnya biasa kalau kita ngajak investor untuk buat pabrik, misalkan atau ada satu investor yang mau bikin pabrik, banyak sih mereka suka-suka mau bikin kan banyak uang toh. Tapi selalu kita bilang jangan dulu bikin kalau kita belum tahu supply raw materialnya. Jadi biasa kita ajak mereka dulu untuk datang ke lokasi-lokasi pengembangan rumput laut ya. Kemudian mereka kenal dengan petani, mereka kenal bagaimana budidayanya, kemudian mereka kenal juga pedagang lokal, pengumpul, kemudian sampai ke eksportir. Kalau sudah tahu supply chain-nya, dia baru bisa ini ya, katakan model bisnisnya seperti ini gitu. Misalkan mereka membuat pabrik. Nah, biasa kita juga memberikan input berdasarkan pengalaman kita. Minimal pabrik itu harus dapat suplai raw material 300 ton per bulan. Nah, kalau mereka bisa garansi atau bisa istilahnya menjamin itu, mereka udahlah lulus fase pertama. Yang kedua adalah harus ada pembeli kalau bisa off taker ya, yang nanti ketika pabrik berjalan itu semua produk bisa dijual gitu.
Nah, kalau dia bisa menjamin itu, nah pabriknya hitung-hitungan cost-nya gitu. Nah, tapi kalau mereka nggak bisa ya kita biasa jelasin dulu. Kalau mau prosesnya mulai dari nol dan mereka nggak punya semuanya ya kita buat tahapannya. Dan jadi mulai dari bagaimana mereka melakukan budidaya ataupun kerjasama dengan petani dulu. Kemudian setelah mereka punya relasi yang bagus, supply yang lancar, mereka jadi trader dulu, jadi eksportir dulu. Kemudian setelah mereka coba bagus, baru di-upgrade, ya mereka buat processing plant gitu ya, buat pabrik gitu. Itu proses yang harus dilalui, Pak. Berapa biaya Berapa jasa yang biaya jasa yang Bapak tentukan Bapak tentukan untuk untuk servis tersebut, Pak? Biasanya? biasanya? Base-nya Base-nya presentasi presentasi atau by atau project by atau gimana, Pak? project atau gimana, Pak? Biasa kalau dari sisi service kita by project ya. Jadi project ada kontrak gitu, nanti ada scope of work-nya yang kemudian kita akan lihat seberapa besar scope of work dan kita baru hitung-hitungan jasanya gitu. Dari projectnya, kemudian dari apa nama kompleksitas. Jadi cara menghitungnya berdasarkan berapa besar apa namanya proyek itu akan dibuat, kemudian kompleksitasnya. Dari situ nanti kita baru tentukan apa namanya consultation fee-nya gitu. Oh ya siap, Pak. Oh ya siap, Pak. Berarti Berarti by project dan by project nilainya dan tentatif, Pak ya? nilainya tentatif, Pak ya? Tergantung Tergantung skala dan skala scope of dan work-nya scope of atau work-nya. scope pekerjaannya, Terus Pak. ke- Nah, nah, saya masih saya masih ada dua sih, Pak. Pertama, waktu ada itu saya dua sih, Pak. sempat Pertama, waktu zaman COVID, waktu zaman COVID, saya pernah baca di salah saya satu pernah baca di salah media satu yang media milik negara. yang milik Saya negara. Saya bukan nggak pengen sebut bukan nggak mereknya, pengen sebut tapi mereknya, intinya tapi intinya saya kasih poinnya aja. saya Saya kasih baca poinnya aja. di Saya salah baca satu di salah satu media milik media negara, milik negara. dan kebetulan Dan jurnalisnya kebetulan juga jurnalisnya saya juga masih ada, saya masih ada sepertinya saya masih ada sepertinya saya kontaknya. masih ada kontaknya. Ada Ada sebuah daerah yang sampai 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 rumput laut sampai itu rumput laut itu di di apa ya, Pak? apa ya, Kayak Pak? di Kayak abaikan gitu, diabaikan saking nggak gitu, ada saking pembelinya. nggak ada pembelinya. Kayaknya di Sulawesi Kayaknya juga, di Pak. Sulawesi Nah juga, itu Pak. kalau ada Nah itu sebuah kalau wilayah ada yang sebuah kondisinya wilayah seperti yang itu, kondisinya apakah dia seperti bisa itu, bekerja apakah dia sama bisa dengan bekerja perusahaan sama Bapak atau dengan gimana, Pak? perusahaan Bapak atau gimana, Pak? Iya, kalau petani memang kan pragmatis ya, semuanya mereka melihat kondisi saat ini. Jadi ketika kondisinya lagi tidak menguntungkan ataupun nggak memberikan value secara Suaranya agak ekonomi, kecil lagi, Pak. Suaranya agak kecil lagi, Pak. ya kencangin dulu ya. Kalau value secara ekonomi terutama ya, kalau kita bicara dengan petani, masyarakat pesisir, mereka kan tinggalkan gitu, karena mereka kan pragmatis, mereka harus dapat uang atau dapat sesuatu yang bisa untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Kalau itu tidak mencukupi dan tidak menarik, dia akan cari yang lain gitu. Ya, kalau rumput laut lagi harganya jatuh sampai tingkat terendah ya, mereka akan pindah cari kerjaan yang lain, misalkan cari ikan lagi atau pergi ke kota untuk mencari penghasilan yang lain dari sektor informal ya, jadi buruh kah atau dari pekerja di kota kah ya. Tapi begitu rumput laut bagus, mereka akan kembali gitu, harganya akan kembali. Jadi itu sudah banyak kita temukan dan kita alami ya. Dulu waktu awal Bombana, masih ingat waktu ada tambang Bombana di Sulawesi Tenggara ya, tambang Bombana untuk rakyat dibuka. Satu desa itu udah kosong itu petaninya. Mereka banyak lagi jatuh. Kemudian di situ ada ya peluang untuk cari tambak atau cari emas lah, itu tambang emas ya. Itu tantangannya. Yang kedua juga kalau ada istilahnya galian-galian tambang ataupun mining area yang membuat
pertumbuhan rumput lautnya rusak, ya mereka berhenti total gitu. Jadi ada satu lokasi yang waktu di situ 2 tahun itu ada galian pasir, ya tidak hanya COVID ya. Galian pasir itu kan menggali pasir di laut, kemudian dipakai untuk menimbun, sehingga lokasinya rusak gitu. 2 tahun mereka nggak tanam, ya udah mereka berhenti karena udah dicoba nggak bagus, ya berhenti, stop, cari usaha lain, cari ikan, dan misalkan buat ikan kering atau nangkap kepiting gitu. Jadi itu yang dilakukan oleh petani. Kalau waktu COVID memang ya itu kondisinya karena untuk penjualan agak kurang, sehingga harga jatuh ya. Nah, kalau harga jatuh ya petani-petani biasanya cari yang lain. Meskipun masih tetap ada petani-petani yang mau terus bertanam ya, berusaha, karena memang dia petani rumput laut yang benar gitu. Jadi nggak ada alternatif yang lain selain tanam rumput laut gitu. Nah, yang menarik waktu COVID justru di Bali ketika turisme jatuh mati, justru banyak yang kembali lagi ke laut, mereka tanam lagi rumput laut gitu. Karena meskipun harganya murah, tetap ada penghasilan daripada mereka nggak dapat kerjaan ya. Mereka di hotel udah banyak tutup, resto semuanya pada tutup, ya nggak ada pekerjaan, nggak ada penghasilan. Mereka nanam rumput laut lagi gitu. Jadi itu yang terjadi saat COVID ya, misalnya seperti itu. Halo ya Pak, saya Halo masih ya Pak, nyimak Pak. saya masih nyimak Pak. Ya, ini banyak tamu di luar nih, lagi pada jalan di belakang saya. Jadi begitu, kalau dari sisi ekonomi dampaknya terasa sekali. Begitu petani melihat itu nggak menguntungkan, mereka coba cari cara atau penghasilan yang lain gitu ya. Itu wajar saja sih menurut saya. Tapi saya selalu menekankan ke petani bahwa tetap saja terus tanam meskipun harga naik turun gitu ya. Nanti kalau harga naik lagi, mereka udah siap gitu dengan hasil produksinya, karena itu sebenarnya bisa disimpan. Jadi kalau petani memang rajin dan dia punya banyak sumber penghasilan, hasil panennya dikeringkan yang bagus kadar 35%, disimpan aja, itu sampai 3 tahun nggak rusak gitu. Jadi itu kelebihan Oh rumput gitu laut. Pak ya. Oh gitu Pak ya. Ya. Itu berarti Itu berarti jadi ini jadi ini kayak orang kayak orang sawah Pak ya. sawah Pak ya. Jadi Tuh. kalau lagi dia habis Kalau musim lagi tanam, terus dia tinggal dia pergi ke kota nyari kerjaan lain, nanti giliran musim panen giliran baru dia musim balik lagi. panen Oh baru di dia balik rumput lagi. laut pun begitu juga Pak. Iya, ya. Tapi bedanya rumput laut itu sebenarnya nggak semudah yang dibayangkan, karena banyak orang melihat, oh ini pekerjaan yang mudah ya, tanam 45 hari 1,5 bulan panen, ya kelihatannya kan enak sekali gitu ya. Tapi di laut itu beda, karena di laut itu banyak ya. Jadi perubahan salinitas, kemudian perubahan suhu, perubahan, kemudian ada perubahan arus, perubahan temperatur, kita nggak bisa kontrol gitu. Kalau di lahan darat kayak padi kan bisa kita kontrol. Nggak ada air buat irigasi gitu, nggak ada nutrisi kasih pupuk gitu. Nah, di rumput laut nggak ada pupuk, nggak boleh kasih pupuk malah ya. Nah gitu, jadi Oh gitu Pak. Siapa? Oke. Siapa? Nah, saya coba tarik Nah, intinya Pak ya. saya coba Berarti tarik Bapak sampai hari intinya ini Pak ya. masih Berarti Bapak sampai hari sebagai ini penyedia jasa ya masih Pak? Tidak sebagai sebagai penyedia jasa ya industrinya Pak. sendiri. ya kita Tidak sebagai masih industrinya sendiri. sebagai penyedia jasa, karena kita punya member, ada eksportir, ada pabrik, ada pedagang ya. Jadi kalau kita main trading juga nanti kita nggak independen, artinya bersaing dengan member kita sendiri gitu. Oh iya iya. Jadi Iya. kita Oh iya hanya iya. main di tengah ya. Jadi kita
mempunyai network yang bagus dengan mereka. Tapi ada satu yang kita juga buat untuk membantu UKM untuk memproduksi produk-produk makanan, minuman dari rumput laut. Nah, kalau itu kita bisa produksi sendiri. Karena member kita nggak ada yang buat produk-produk yang kita buat gitu. Jadi produknya berbeda gitu. Oh, berarti Bapak sekarang punya pabrik sendiri atau bermitra dengan pabrik, Pak? bermitra dengan pabrik, Pak? Kebanyakan kita bermitra dengan pabrik ya. Kalau yang usaha kecil mikro, kita buat produk-produk untuk hanya mengenalkan bagi masyarakat ya, kalau mereka mau buat usaha rumput laut dalam skala kecil ya, misalkan buat kerupuk rumput laut, buat mie Suaranya rumput agak kecil nih, Pak. laut, buat dodol rumput laut, kemudian buat gitu. Tujuannya ya untuk ya agar masyarakat ataupun UKM itu mau menggunakan rumput laut untuk produk-produk mereka gitu. Termasuk kosmetik ya, kita juga ajarkan mereka untuk bagaimana membuat kosmetik dengan rumput laut gitu. Oh, gitu ya, Pak. Oh, gitu ya, Pak. Suaranya agak Suaranya kecil nih, Pak. agak kecil nih, Pak. Ya, suaranya nggak pecah. Ini yang saya tadi bilang kalau koneksinya kadang nggak bagus gitu. Oh, iya. Oh, iya. Nah, Sekarang kalau Sekarang Bapak, saya mau tanya, pertama saya tanya ada dua, Pak. Yang pertama adalah industri Bapak sendiri atau perusahaan Bapak sendiri. Itu itu penjualannya bisa sampai sampai berapa? Terus terus kalau yang yang kedua, kedua kan Bapak udah ekspor nih. Bapak udah Ekspor ekspor nih. negara mana Ekspor aja negara yang mana aja yang jadi mitra Bapak? jadi mitra Sama berapa Bapak? nilai ekspor yang berhasil Ekspor yang dihasilkan dari dihasilkan dari komunitas yang Bapak bantu ini, Pak? komunitas yang Bapak bantu ini, Pak. ya kalau dari beberapa member kita ada beberapa eksportir ya, itu kita bisa dapatkan fasilitasi pasar ya ke Vietnam. Ya, suaranya agak pecah. Udah dengar Pak? Iya, kecil nih, Pak. Iya, Kurang, kecil nih, Pak. Kecil suaranya? Oke. iya. Ya, saya agak mendekat. Kita fasilitasi misalkan kayak Vietnam gitu ya. Ada juga ke Argentina. Kita mencarikan pasar-pasar yang tidak tidak banyak dimasuki ya di awalnya ya, masuki oleh eksportir gitu ya, pasar-pasar baru. Kemudian kalau untuk ya pabrik itu biasanya juga kita masuk ke beberapa pasar yang agak baru kayak di Amerika Latin, di Eropa gitu ya. Karena kebanyakan sekarang kan masuknya ke Cina, jadi kita mencoba untuk mendapatkan pasar baru dan juga membantu ya lokal prosesor, eksportir untuk bisa mendapatkan alternatif pasar selain pasar Cina, karena hampir boleh dibilang 80% kita ekspor ke Cina gitu. Oh, berapa nilai ekspor yang Bapak tahu, Pak? Ya, kalau dari Komunitas yang komunitas yang kelola Bapak ini, Pak. kelola ini, Pak. komunitas ya, dari beberapa mitra ya, misalkan kita bicara dari yang ada trader, salah satu member kita juga atau mitra kita bantu mereka untuk masarkan ke Surabaya, dari Makassar ke Surabaya. Jadi kalau dari sisi usaha waktu kita kirim ke Makassar, kita berikan fasilitasi mereka bisa kirim ke Surabaya. Kemudian dari Makassar ke Vietnam itu hampir udah ada sekitar ya 4 atau 5 kontainer ya. Itu sebelum COVID itu ada 2, setelah COVID itu baru 3 atau 4 gitu ya. Kemudian kalau dari kami ya kita